Ini adalah topik ke-8 dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan mendiskusikan mengenai rantai Markov discrete atau disebut juga dengan discrete time Markov chain (DTMC). Discrete time Markov chain adalah salah satu di antara banyak proses stokastika. Stokastika dalam kasus ini, dalam pengertian ini lebih kurang artinya sama dengan probabilistik. Jadi behavior daripada proses tersebut diatur atau digovern oleh sesuatu yang probabilistik. Kalau kita perhatikan, proses stokastika adalah generalisasi dari variabel random. Variabel random adalah suatu variabel, suatu fungsi yang memetakan dari sample space ke suatu bilangan di bilangan real umpamanya. Dan proses stokastika adalah generalisasi dari variabel ini, dalam artian bahwa proses stokastika itu tidak hanya terdiri dari satu variabel random, tetapi sebuah barisan dari variabel-variabel random terhadap waktu. Jadi oleh karena itu, proses stokastika juga bisa kita anggap sebagai generalisasi daripada random walk. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada random walk, kemungkinan nilai daripada variabel-variabel random itu pada suatu waktu ditentukan oleh arahnya. Jadi arahnya bisa jadi ke kiri, ke kanan kalau dia ruang satu dimensi, atau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kalau dua dimensi. Nah, dalam kasus proses stokastika, nilai-nilai yang dapat diambil oleh variabel random tersebut adalah state. Ya. Jadi state di mana proses tersebut sedang berada. Dan state ini bisa jadi banyak. Nah, indeks waktu dari variabel-variabel random tersebut bisa jadi discrete atau continue. Jadi indeks waktunya dalam kasus yang diperlihatkan di atas itu tentu saja adalah indeks waktu yang discrete, yaitu ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan oleh karena itu menghasilkan proses stokastik yang discrete atau continue. Jadi ada yang disebut dengan proses stokastika yang discrete dan proses yang stokastika yang discrete tergantung kepada waktunya. Kemudian, setiap variabel random tadi mengambil nilai dari suatu himpunan state-state atau disebut juga dengan state space S. Jadi, kalau random walk mengambil nilai dari arah walk tersebut, kalau di proses stokastika mengambil nilai dari suatu himpunan state-state atau state space S. Nah, state space ini juga bisa jadi discrete atau continue. Discrete berarti bisa kita petakan ke bilangan bulat, continue berarti bisa kita petakan ke bilangan real umpamanya. Ya. Kemudian khusus untuk state space yang discrete yang berbentuk seperti ini. Jadi kita petakan dia ke bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan M. M adalah state yang paling tinggi. Ini disebut dengan rantai atau chain. Karena jelas. Karena dia discrete, maka kita menyebutnya dengan rantai. Jadi itu adalah proses stokastika. Terus apa yang dimaksud dengan Markov dalam kasus ini? Nah, Markov itu adalah suatu sifat daripada proses stokastika. Proses stokastika yang berjenis tertentu. Suatu proses stokastika yang discrete time itu kita sebut dengan Markov chain. Jika dia memiliki memoryless property. Apa itu memoryless property? Memoryless property pada hakikatnya menjelaskan bahwa behavior daripada rantai Markov tersebut hanya tergantung pada behaviornya sekarang. Behaviornya ke depan hanya tergantung kepada behaviornya pada saat ini. Tidak tergantung kepada sejarah behaviornya ke masa lalu. Ini bisa diungkapkan dalam persamaan ini. Perhatikan. Probabilitas bahwa Markov chain tersebut berada di suatu state J pada waktu N ditambah 1. Di mana? Jadi oleh karena itu ini syaratnya. Syaratnya adalah bahwa dia sudah berada di X0 sama dengan di K0 gitu ya. X1 sama dengan K1 dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan I. Perhatikan. Jadi
xn sama dengan i, artinya sekarang ini dia sedang berada di state i. Itu sama saja dengan probabilitas bahwa xn sama dengan j jika xn sama dengan i. Apa artinya? Dengan demikian sejarah sebelumnya sebelum saat ini, yaitu mulai dari xn dikurangi 1 sampai dengan x0, itu tidak relevan. Jadi tidak mengubah apa-apa. Jadi masa lalu tidak relevan, yang relevan adalah di mana proses tersebut sedang berada pada saat ini. Nah, karena masa lalu tidak relevan, maka kalau suatu proses tersebut sedang berada di suatu state pada saat ini, maka probabilitas dia pergi ke state berikutnya di masa depan, di satu step ke depan, itu mestilah konstanta. Karena tidak boleh berubah-ubah. Dia tidak merupakan fungsi. Dia haruslah konstanta. Dari satu evolusi, dari satu eksekusi daripada proses tersebut ke eksekusi yang lain. Ya, probabilitas tersebut tidak akan berubah. Ya. Maka oleh karena itu probabilitas transisi dari sembarang state I ke state J itu mestilah konstanta atau time invariant, tidak bervariasi terhadap waktu. Ya, dengan demikian kita lanjutkan kembali tadi sifat Markov yang tadi, tidak hanya bahwa dia memoryless, tetapi juga bahwa probabilitas xn ditambah 1 sama dengan j, di mana xn sama dengan i. Jadi artinya kalau sekarang kita sedang berada di state pada waktu n berada di i, dan maka probabilitas pada langkah berikutnya, pada langkah n ditambah 1 kita berada di state j, itu selalu diberikan oleh suatu konstanta. Kita sebut saja konstantanya dengan PIJ, gitu ya. PIJ. Jadi, itu konstanta, bukan fungsi, konstanta. Jadi probabilitas kita sebut saja, kita intuisinya adalah probabilitas dari I ke J. Tentu saja PIJ ini untuk semua J sama dengan 1 sampai dengan M itu mestilah sama dengan 1. Dan itu berlaku juga untuk semua I, gitu ya. Jadi untuk semua I, jumlahan dari J sama dengan 1 sampai dengan M, PIJ itu mestilah sama dengan 1. Itu adalah syarat-syarat yang kita perlukan untuk sebuah discrete time Markov chain. Dengan demikian kita sudah bisa menspesifikasi sebuah discrete time Markov chain. Yang pertama, untuk menspesifikasi suatu Markov chain kita memerlukan state space S. Untuk lebih memudahkan kita petakan saja state space ini ke nomor tertentu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan M. Kemudian probabilitas transisi untuk semua kemungkinan I dan J. Dan yang terakhir adalah distribusi probabilitas awal, yaitu dengan probabilitas berapa kita berada di suatu state tertentu di awal evolusi dari discrete time Markov chain tersebut. Ini kita lambangkan dengan pi I. Pi I 0 tadi pada waktu 0 itu artinya pi I 0, I itu adalah indeks daripada state-nya. Itu sama dengan probabilitas bahwa X0 sama dengan I. Nah, kalau kita perhatikan 2 dan 3, jadi poin 2 dan 3 di sini, ini dapat diungkapkan dengan mudah, dengan jauh lebih mudah dalam bentuk matriks probabilitas transisi. Jadi matriks tersebut berisi probabilitas dari transisi dari satu state ke state yang lain dan vektor probabilitas awal. Dan matriks probabilitas transisi itu bentuknya seperti ini, diperlihatkan di sini, di mana PIJ, umpamanya kita ambil P32, adalah probabilitas kalau saat ini Markov chain tersebut berada di state 3 untuk pindah ke state 2. Dan saja probabilitas ini bisa jadi 0 dan seterusnya, ya. Jadi PIJ oleh karena itu probabilitas Markov chain tersebut jika berada pada suatu waktu tertentu di state I untuk melakukan transisi ke state J pada langkah berikutnya. Dan kemudian distribusi probabilitas awal tadi itu bisa kita kumpulkan dalam bentuk vektor pi 0, jadi pada waktu 0 yang terdiri dari pi 1 0 tentu saja, pi 2 0, pi 3 0 dan seterusnya sampai dengan pi m 0. Kita memiliki m buah
M buah state. Nah, dua hal ini, Markov matriks probabilitas transisi dan vektor probabilitas awan, itu cukup untuk mengungkapkan keseluruhan dan spesifikasi discrete time Markov chain yang kita miliki. Baik, contoh, kita akan melihat contohnya ini. Nah, Markov chain juga sebetulnya mudah kita lihat, kita spesifikasi dengan menggunakan gambar. Jadi bisa kita ungkapkan dalam bentuk graf, di mana vertex adalah state-state dari Markov chain tersebut, dan kemudian edge dari graf tersebut adalah transisi dari satu state ke state yang lain. Nah, kemudian transisi ini bisa kita dekorasi. Bisa kita dekorasi dengan probabilitas transisi tersebut. Nah, dan kalau kita perhatikan, gambar yang ada di sini, ini sebetulnya sama saja dengan spesifikasi DTMC, Discrete Time Markov Chain, dalam bentuk matriks. Coba kita perhatikan dulu. Jadi kita memiliki 4 buah state 1, state 2, state 3, state 4 pada gambar tersebut. Dan awalnya, perhatikan, kita berada di state 1 dengan probabilitas 0. Oleh karena itu, pi 0-nya itu adalah 1, 0, 0, 0. Karena kita mulai dari state 1 dengan probabilitas 1 dan 0 untuk probabilitas untuk state-state yang lain. Kemudian, dari state 1 ada 2 transisi yang bisa kita lakukan, yaitu self-looping ke state 1 lagi, yaitu dengan probabilitas 1 dikurangi dengan B, itu dekorasinya tadi. Dan ini bisa kita lihat korespondensinya dengan matriks transisi, yaitu pada posisi P11 itu sama dengan 1 dikurangi dengan B. Dan satu lagi dari 1 ke 2 terjadi dengan probabilitas B juga B. Nah, khusus untuk memudahkan kita melihat graf, melihat diagram dalam bentuk seperti ini untuk discrete time Markov chain, maka transisi-transisi yang terjadi dengan probabilitas 0 itu kita abaikan. Jadi edge yang bersangkutan itu tidak usah kita gambar karena akan membuat gambarnya sangat rumit sekali. Jadi oleh karena itu tidak ada transisi, kita menyebutnya tidak ada transisi dari state 1 ke state 3 karena itu terjadi dengan probabilitas 0, sama juga dengan dari state 1 ke state 4 terjadi dengan probabilitas 0. Jadi dengan demikian kita dapat mengungkapkan suatu discrete time Markov chain either melalui vektor initial distribution dan matriks probabilitas transisi, atau bisa juga dengan menggunakan graf yang seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa dalam graf ini yang diungkapkan itu sebetulnya seperti mesin. Jadi di state 1 mesin tersebut berjalan, working. Terus kemudian dia itu bisa jadi broken, B. Dia bisa jadi rusak dengan probabilitas B. Kalau dia rusak, maka kita repair dia dengan probabilitas R, gitu ya. Repair dengan probabilitas R. Bisa jadi kerusakannya itu tidak hanya 1 kali dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Berapa kali, dan kemudian di sewaktu berada di state 4 itu kita replace dia. Ini adalah intuisinya. Dan yang diperlihatkan di situ adalah graf probabilitas transisi yang seperti saya sebutkan tadi, ini setara dengan spesifikasi Markov chain yang telah kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tertarik melihat banyak hal dari Markov chain ini. Tapi yang terutama yang kita tertarik sebetulnya adalah tentang probabilitas kita berada di suatu state tertentu setelah beberapa saat. Berapa sebetulnya probabilitas saya berada di discrete time Markov chain tersebut berada di state 3 umpamanya. Kalau kita sudah menjalankan discrete time Markov chain tersebut selama 10 unit waktu umpamanya. Ini adalah measure yang bisa kita ambil dari discrete time Markov chain tersebut. Dan itu yang akan kita lihat sekarang. Fundament dari semua analisis tentang di mana discrete time Markov chain tersebut sedang berada, itu adalah dengan melihat path-nya.
Jadi dengan melihat probabilitas daripada path. Path adalah sama saja dengan di graph. Ya, path adalah state-state yang kita lalui ketika kita berevolusi, ketika kita mengeksekusi di sekitar Markov chain tersebut. Contoh, diberikan sebuah path, umpamanya pathnya itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bisa terjadi di sini. Jadi dari grup dari state 1 ke state 2 ke state 3 balik lagi ke awal 1, 2, 3. Ya. Ini kan kita memiliki path tersebut. Pertanyaannya adalah berapa sebetulnya probabilitas path tersebut terjadi? Path tersebut bisa kita dekorasi dulu dengan X0, X1, X2, X3, X4, dan X5 gitu ya. Jadi X0 kita berada di state 1, X1 kita berada di state 2 dan seterusnya. Jadi pada waktu 1 kita berada di state 2 dan seterusnya. Nah sekarang perhatikan, yang akan kita cari adalah probabilitas X5 sama dengan 3 dan, jadi yang ini itu adalah dan, X4 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 2, dan X0 sama dengan 1. Itu yang sedang kita cari. Oke? Dan apa itu? Ya, apa itu hasilnya? Hasilnya adalah menurut conditional probability. Perhatikan kembali bahwa yang kita lakukan di sini itu sebetulnya adalah conditional probability. Sama dengan probabilitas bahwa X5 sama dengan 3 jika X4 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 2 dan X0 sama dengan 1. Jadi jadi itu adalah conditional probability. Ya, itu adalah conditional probability. Kita menyebutnya dulu bahwa probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas bahwa A jika B dibagi dengan probabilitas dari B. Ini dulu. Nah, atau sebaliknya probabilitas A jika B sama dengan probabilitas A dan B dan seterusnya. Ya. Oh ya, mohon maaf. Ini adalah multiplikasi. Jadi dikalikan dengan probabilitas daripada B. Atau probabilitas A jika B itu sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas B. Conditional probability yang kita lihat. Oke. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan setelah kita melihat yang ini, bagian yang di belakang ini masih juga kita expand dengan menggunakan hal yang sama. Dengan menggunakan conditional probability. Jadi oleh karena itu sama saja dengan probabilitas X5 sama dengan 3 jika dan seterusnya. Dan kemudian probabilitas dikalikan dengan probabilitas X4 sama dengan 2. Di mana X3 sama dengan 1 dan seterusnya. Dikalikan dengan probabilitas X3 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 2 dan X0 sama dengan 3. Jadi oleh karena itu yang kita lakukan di sini pada hakikatnya adalah mengaplikasikan conditional probability berulang-ulang sampai semuanya selesai. Ya. Jadi ini adalah penggunaan berulang-ulang dari conditional probability. Nah, namun setelah kita mengaplikasikan conditional probability ini berulang-ulang sampai dengan yang terakhir, perhatikan sampai di akhirnya itu adalah probabilitas dikalikan dengan probabilitas X0 sama dengan 1. Jadi probabilitas X0 sama dengan 1 dikalikan dengan probabilitas X1 sama dengan 2 jika X0 sama dengan X1 dan seterusnya. Ya. Ini kita bisa mengaplikasikan Markov property. Apa itu artinya? Markov property menyebutkan bahwa yang ini tidak relevan. Kemudian yang ini tidak relevan juga. Yang ini juga tidak relevan. Yang ini juga tidak relevan. Jadi yang relevan itu hanyalah state sebelumnya. State di mana kita sekarang sedang berada untuk menentukan state yang akan datang. Karena dia tidak relevan, maka kita bisa menggunakan matriks probabilitas transisi yang sebelumnya. Sebagai contoh, kasus yang ada di sini ini adalah probabilitas, ya. Jadi ini adalah sama dengan P23.
Yang ini adalah P12 dan seterusnya. Ya. Jadi dengan demikian kita memperoleh probabilitas P23 dikalikan dengan P12 dikalikan dengan P31 dikalikan dengan P23 dikalikan dengan P12 dikalikan dengan probabilitas bahwa X0 sama dengan 1. Jadi ini sebetulnya berlawan arah. Ini awalnya dari sini, ini adalah state initial. Terus kemudian pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, dan ini adalah yang terakhir. Dan kalau kita sudah melihat ini, yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah memeriksa kembali matriks probabilitas transisi tadi dan menggantikannya. Dan ini adalah probabilitasnya. 1 dikurangi dengan R dikalikan dengan B dikalikan dengan R dikalikan dengan 1 dikurangi R dikalikan B dikalikan dengan pi 10, di mana pi 10 sama dengan 1. Jadi dengan demikian mudah sekali. Setelah kita mengamati ini, kita memperhatikan bahwa probabilitas dari suatu path adalah perkalian dari semua probabilitas transisi yang kita lalui. Ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai discrete time Markov chain.